Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih di bentuk gelombang trigonometri. Kita akan lihat bentuk gelombang fx sama dengan a sin x dan fx sama dengan a cos x. Oke. Nah, untuk fungsi fx sama dengan a sin x, ini bila ini yang ungu ini adalah fungsi dasarnya, ya, maka fx sama dengan a sin x itu dia periodenya tetap. Perhatikan nih, periodenya tetap, ya, absisnya tetap, cuman dia menjadi lebih tinggi, puncaknya yang berubah, ya, titik maksimum dan titik minimumnya berubah. Jadi titik maksimumnya itu akan menjadi a kali titik maksimum dari sin x. Contoh di sini yang merah ini adalah y sama dengan 2 sin x, maka titik maksimumnya menjadi 2 kali dari titik maksimum dari sin x. Titik maksimum sin x itu adalah 1, nih. Nah, karena 2 sin x, 2 kalinya, jadi titik maksimumnya di sini adalah 2. Oke. Nih, lihat. Di sini dia satu periodenya sama 360, ya. 360. Kemudian, ini maaf ini kurang geser ke sini sedikit ya. Gambarnya tidak presisi. Oke. Nah, untuk ini misalnya y sama dengan setengah sin x, nih. Nah, dia jadi setengahnya dari 1 titik puncaknya. Tuh. Jadi dia puncaknya ada di sini. Untuk yang biru itu ya, y sama dengan setengah sin x. Tuh. Nih. Titik nolnya sama, ya. Periodenya sama. Oke. Jadi dia lebih meninggi kalau dikalikan dengan bilangan bulat dan memapat ketika dia dikalikan dengan pecahan gitu ya. Oke. Baik, sekarang kita lihat bentuk gelombang kalau A-nya negatif ya. Di sini lihat, perhatikan ini yang biru ya. Di sini jika A-nya negatif untuk y sama dengan a sin x, tapi A-nya negatif. Kita lihat seperti apa ya. Jadi kebalikannya ya, seperti pencerminannya di sini. Oke. Nih. Jadi ini yang tadinya membuka ke bawah, ini jadi membuka ke atas. Ya, periodenya sama. Ya. Yang tadinya titik puncak menjadi titik maksimal menjadi titik minimum. Oke, ini untuk y sama dengan min 1 sin x. Ini y sama dengan min 2 sin x. Y sama dengan min 3 sin x. Lihat, semakin meninggi. Perhatikan yang biru. Y sama dengan min 4 sin x. Ya. Min 5 sin x. Ya. Jadi dia ini satu periode isinya satu gelombang. Di sini tetap 0. Ya. Yang berbeda adalah titik maksimum dan minimumnya. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang cos ya. Cos y sama dengan a cos x. Perhatikan yang grafik yang merah ini ya. Di sini A-nya sama dengan 1. Kalau kita ini kan ketika A-nya sama dengan 2 sih. Ya. Ini lihat periodenya tetap, yang merah nih, tetap 360 satu gelombangnya. Ya. Nih. Nah, puncaknya yang naik. Similar ya dengan yang sinus tadi. Oke. Ini untuk y sama dengan 3 cos x.
Y sama dengan 4 cos X. Perhatikan yang di box kuning ini adalah nilai A-nya. Y sama dengan 5 cos X, Y sama dengan 6 cos X. Jadi semakin tinggi dia ya. Jadinya semakin naik. Sesuai tingginya sesuai dengan A-nya itu. Kalau 6 cos X ya jadi 6 kali gitu. Kalau setengah cos X ya nanti setengah kalinya tingginya dari tinggi fungsi dasarnya. Oke, kalau kita lihat sekarang untuk yang kalau A-nya negatif. Oke. Ya. Jadi kalau A-nya negatif dia bentuknya kebalikannya gitu ya. Jadi kalau tadi dia membuka ke atas seperti ini, jadi dia membuka ke bawah. Yang merah ini adalah Y-1 cos X. Baik, sekarang kita lihat untuk bentuk gelombang Fx sama dengan sin AX dan Fx sama dengan cos AX. Kalau tadi A sin X, ini sin AX. Seperti contoh sebelumnya, saya mencari kalau yang sebelumnya Y sama dengan 2 sin X, ini sin 2X. Ya. Nah, kalau sin 2X di sini berarti kalau tadi satu periode ini lihat, yang ungu ini adalah fungsi dasar. Satu periode isinya satu gelombang. Nah, kalau dia Y sama dengan sin 2X, maka satu periode dia diisi 2 gelombang. Nih, 1, 2. Oke. Nah, kalau sin setengah X, berarti dia setengah gelombang. Nih, setengah. Nih kalau kita teruskan kan ke sana. Oke. Tuh. Sorry ini kurang geser nih ya. Oke, baik sekarang kita lihat bentuk gelombang untuk Y sama dengan sin AX, tapi di sini A-nya negatif seperti apa? Ya, kita lihat. Nah, jadi seperti pencerminannya. Nah, kalau sin min 2X di sini dia satu periode yang tadinya di fungsi dasar dia satu periode ada satu gelombang, jadi 2 gelombang. Similar ya dengan positif, hanya bentuknya saja dia jadi bentuknya kebalikannya ya. Kalau tadinya bentuknya gelombangnya begini, ini jadi ke bawah dulu baru ke atas gitu. Oke. Min 3 berarti nanti ada 3 gelombang dalam satu periode. 1, 2, 3. Oke. Min 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 gelombang. Oke, kita lihat untuk yang positif nih. Nih. Y sama dengan sin AX nih ya. Tuh, similar kan? Jadi ini ada 2 gelombang. 1, 2. Oke. Sekarang kalau Y sama dengan sin 3X, ini ada 1, 2, 3. Ya, jadi banyaknya gelombang itu sama dengan A ini ya. Nih. Kalau dia pecahan misalnya setengah tadi ya, dia jadinya setengah, satu periode isinya setengah gelombang. Nah, kalau seperempat ya berarti seperempat gelombang gitu ya. 360 ini dia seperempat gelombang. Oke. Baik, kita lihat untuk yang Y sama dengan cos AX, kita mulai untuk A-nya sama dengan 1 di sini. Ketika A-nya sama dengan 1 yaitu sama dengan fungsi dasarnya gitu kan. Sama dengan cos X. Oke. Nah, ini A-nya 2, ini cos 2X, similar ya. Jadi di sini ada 2 gelombang dalam satu periodenya itu. 1, 2. Oke. Untuk 3, dia ada 3 gelombang jadinya. 1, 2, 3. Oke. Dan seterusnya. Ini untuk 4, ada 4 gelombang di sini. 1, 2, 3, 4.
ya. Ini fungsi dasarnya. Fungsi dasarnya 1. Nih, 1 gelombang. Nah, kita lihat untuk A negatif seperti apa. Nah, untuk A negatif, untuk cos ini sama ya. Y, cos X itu sama dengan cos min X. Ya, jadi ini juga akan sama dengan ini cos min AX. Dia kan sama bentuknya. Coba kita lihat. Sekarang kalau min 2. Ya. Perhatikan yang di kotak kuning ini ya. Min 2 dan perhatikan gelombang yang berwarna biru. Tuh, sama dengan yang plus 2 tadi. Oke. Saya ini kan ya. Plus 2. Nih. Ini plus 2. Coba saya gambarkan di sini. Ini plus 2. Bentuknya seperti ini. Jadi ada 2 gelombang dia. 1. Sorry. 2. Oke. Dan ini menghadapnya ke atas. Itu sama seperti fungsi dasarnya. Oke. Nah, sekarang coba kalau kita lihat yang min 2 ya. Min 2 tuh sama. Oke. Kenapa? Karena nilai cos X itu sama dengan nilai cos min X.